Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kami dari podcast Blam Makassar hadir di ruang virtual Ibu Bapak. Alhamdulillah, saat ini saya ditemani seorang narasumber. Beliau adalah seorang tenaga pengajar atau dosen, sekaligus sebagai praktisi hipnoparenting. Iya, alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan hadir di ruang kami di podcast Blam Makassar. Pada kesempatan ini Ibu Rifka Ramdana, tepatnya nama beliau. Iya, kita akan bercerita, membahas, berbincang-bincang mengenai harmonisasi keluarga. Iya. Saya tidak berpanjang lebar, saya akan mempersilahkan kepada Ibu Rifka Ramdana untuk memulai keluarga sebagai entitas terkecil di sebuah masyarakat. Ini bisa dikatakan sederhana, tapi sebenarnya perannya sangat penting ya Ibu ya. Iya. Mungkin adalah pengantar dari Ibu dulu bagaimana selama ini aktivitas sehari-hari ya, mungkin sekaligus ya menggambarkan bagaimana CV dari Ibu ya selama ini bagaimana ya. Silakan Bu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalan singkat dulu. Nama saya Rifka Ramdana Jufri. Alhamdulillah sejak 2016 memang saya bergelut banyak pada isu-isu perempuan dan anak. Kemudian saat ini lagi proses pembelajaran untuk hipnoparenting atau hipnoterapi, dan itu menjadi salah satu alasan saya juga dalam melakukan upaya terhadap layanan-layanan kasus kekerasan perempuan dan anak, khususnya pada lingkungan keluarga. Sebenarnya kalau membahas singkat tentang seperti apa itu harmoni keluarga. Harmoni keluarga itu merupakan narasi yang sebenarnya kalau kita balik berarti ada inharmoni. Yeah. Gitu. Ada inharmoni. Nah, harmoni itu kan adalah sesuatu atau vibrasi yang sifatnya itu positif gitu. Betul. Kan. Sehingga bagaimana pola eksplorasi seluruh anggota keluarga itu biar vibrasinya positif, itu yang kita sebenarnya perlu antar ke masyarakat, sehingga mereka merasa terbantu dengan edukasi-edukasi itu. Nah, sejauh ini yang kita lihat bahwa keluarga itu kan adalah magnet dari pembangunan kalau buat saya. Betul. Kenapa saya katakan magnet? Karena bisa dikatakan bahwa ini merupakan ruang pertemuan manusia yang cukup lama kalau bicara masalah kualifikasi waktu. Yeah. Ruang mereka tidur, kemudian kembali memulai aktivitas, dan proses kita pengaruh dan mempengaruhi itu cukup besar di situ. Nah, harmoni itu mampu terjadi jika seluruh anggota keluarganya, ada suami, ada istri yang kemudian berperan sebagai ayah, ibu, kemudian anak. Itu yang kemudian kita bahasakan sebagai keluarga inti kan. Yeah. Nah, apakah mereka paham gitu bahwa di keluarga ini mereka punya tanggung jawab bagaimana mengelola itu. Nah, seringkali kita justru deadlock di situ karena kita berasal dari masing-masing atau latar belakang keluarga yang berbeda. Misalnya nih, saya latar belakang dari Bugis misalnya. Kemudian suami saya dari Palopo misalnya, seperti itu. Kemudian secara tradisi kita berbeda. Otomatis dalam proses aktivitas kita berkeluarga, ada hal-hal yang mungkin saja saya tidak senang dengan pasangan saya, begitupun sebaliknya. Dan itu deadlocknya di situ. Makanya kemudian ketika harmoni kita dudukkan di sini, bisa saja sebaliknya atau di waktu atau di menit yang bersamaan dia bisa saja menjadi inharmoni. Karena ketidakmampuan kita membuka diri lebih objektif dan lebih bijak dalam memahami itu. Nah, di beberapa pertemuan saya tentang bagaimana sih mengupayakan itu keluarga yang sifatnya punya ketahanan, punya resilience gitu. Karena tidak akan mungkin ini menjadi satu program yang dilirik luar biasa oleh pemerintah ataupun pembangunan ketika sumbunya itu tidak terlihat begitu mempengaruhi masyarakat atau negara.
Kenapa sampai seperti itu? Artinya memang bahwa ada magnet yang begitu luar biasa dalam keluarga yang saya katakan tadi. Nah, bagaimana membangun harmonisasi itu? Saya sering katakan bahwa 5 indikator penting dalam melahirkan keluarga yang harmoni. Yang pertama itu adalah bagaimana family attachment itu tercipta melalui waktu bersama. Itu indikatornya dulu. Kalau kemudian saya sering bahasakan bahwa ini merupakan baterai. Sama dengan HP, kalau misalnya dia hanya 2 balok tidak terisi secara full, maka attachment-nya juga nggak full. Iya, betul. Kita merasa kelekatan ada yang longgar di situ. Yeah. Misalnya, ketika waktu bersama saya dengan suami itu jarang, atau misalnya bapak sih, ketika itu jarang terjadi di rumah, kemudian tiba di dapur misalnya si istri yang tidak suka kotor, kemudian bapak di waktu yang bersamaan itu lagi kotor-kotor di situ, itu potensi konflik akan cepat mencuat itu. Yeah. Karena ada indikator kebutuhan attachment yang menjadi longgar di situ. Itu tadi waktu bersama. Kemudian yang kedua adalah sebelum yang kedua, Bu. Iya. Waktu bersama ini biasanya ada pendapat masyarakat bahwa waktu bersama itu kita lihat dari durasinya yang lama atau kualitas bersamanya. Iya. Kalau ya kira-kira menurut Ibu kira-kira yang mana ataukah harus berdampingan ya? Family attachment yang saya maksudkan dengan waktu bersama itu lebih kepada bagaimana one face to face gitu. Oke, baik. Ada orang yang mengatakan, bahkan pernah di podcastnya Dedi kalau tidak salah saya melihat bahwa dia mengatakan Dani, dia mengatakan bahwa saya jarang family time gitu, tapi hampir di setiap waktu yang jarang saya temukan itu hampir semua berkualitas. Bisa saja seperti itu. Ya, betul. Jadi kita kembali lagi bagaimana value dari masing-masing orang di anggota keluarga itu memahami waktu itu. Nah, buat saya waktu itu adalah ketika one face to face itu saya dengan suami misalnya, atau seluruh anggota keluarga inti saya. Itu yang saya baru mengatakan bahwa saya punya power di situ, saya punya rechange di situ pada saat saya melakukan itu. Nah, kemudian family attachment yang indikator kedua itu adalah pelayanan. Itu merupakan baterai loh. Jadi kalau misalnya ini loss atau ada yang tidak terisi secara full, maka attachment-nya itu akan mengalami kelonggaran. Kelonggaran itu bisa saja terisi melalui potensi konflik, percekcokan. Jadi kita lebih mudah untuk meledak-ledak gitu. Menyelesaikan persoalan yang tadinya kita pakai nada-nada rendah, kata-kata yang halus, tapi karena family attachment-nya itu tadi 5 indikator ini, misalnya ada sedikit masalah, kita dengan gampang mengucap kata-kata kasar pada saat terjadi pertengkaran atau ketidakcocokan, inharmoni tadi. Nah, yang kedua saya kembali masalah pelayanan. Nah, pelayanan itu kita melayani kebutuhan masing-masing gitu lah. Suami saya sangat suka dilayani. Sangat suka dilayani, apalagi dia dilayani dalam bentuk saya masak sendiri, bukan GrabFood. Nah, itu orang mungkin akan berpikir ini kan dunia sudah instan gitu. Dengan segala aplikasi itu kan sebenarnya kita sudah sangat membantu UMKM. Tetapi ada value yang kemudian tidak ditangkap oleh masyarakat dalam membangun attachment di keluarga itu. Nah, pelayanan itu tadi yang saya maksud, bahwa ketika kita saling memahami, misalnya saya layani dia di bagian itu misalnya, kemudian dia layani saya di bagian mana yang saya suka. Kemudian indikator ketiga adalah sentuhan fisik. Oke. Nah, tadi ini memang sepertinya di awal keluarga itu dibina, memang keterbukaan antara pasangan itu tentunya menjadi titik awal. Kenapa? Karena yang tadi misalnya Ibu Rifka katakan masalah pelayanan. Suami senang di zona ketika ibu memasak sendiri misalnya. Begitu pula Ibu Rifka mengharapkan pelayanan dari suami yang kita butuh di situ. Itu semua bisa terjadi ketika ada komunikasi yang aktif. Kita bahas dulu sedikit ini yang masalah makanan ini. Karena ini menarik sebenarnya. Dari pepatah Bugis juga itu sebenarnya esensi makanan itu dalam mengeratkan hubungan keluarga itu penting sekali. Orang dulu katakan kalau suamimu lagi makan, perhatikan di mana letaknya tangannya, di mana dia menyimpan tangannya, maka disitulah makanan favoritnya. Jaga itu. Nah, kondisi sekarang yang mana ibu-ibu ini banyak kan, ya sudah GrabFood dan sebagainya. Tapi ada juga di antara teman dia bilang, saya Senin sampai Jumat, oke lah, saya GrabFood, tapi Sabtu Ahad itu saya tetap masak sendiri. Menurut Ibu Rifka gimana itu? Kalau Ibu Rifka sendiri gimana? Setiap hari memang masak atau ada waktu-waktu tertentu? Iya,
Itu sebenarnya ya kita kembali lagi bagaimana komitmen yang terbangun. Oke, betul ya. Komitmen yang terbangun dalam membentuk family attachment itu tadi. Nah, kalau saya memang karena basicnya saya senang masak, ya, karena saya senang masak, maka proses itu tidaklah begitu sulit untuk saya lalui. Namun ada beberapa perempuan ya, atau ada beberapa laki-laki yang sukar melakukan barter itu. Karena mereka tidak terbiasa mungkin masak di rumah, mungkin kembali lagi dalam persoalan semasa kecilnya dia diasuh dalam lingkungan keluarga yang serba instan. Iya, background keluarga kan sangat berpengaruh ya, betul. Background keluarga yang serba instan. Kemudian sehingga ketika dia ketemu dengan lelaki atau pasangan yang senang dengan dilayani secara fisik seperti itu, maka cukup sulit tentunya. Nah, kalau kemudian komunikasi itu tidak terbuka, maka attachment itu menjadi inattachment. Saya lanjut tadi, yang masalah tiga tadi itu, indikator yang ketiga adalah sentuhan fisik. Ada orang mengatakan bahwa sentuhan fisik itu tidak terlalu penting dalam membangun sebenarnya keterikatan atau kelekatan kita kepada pasangan atau keluarga. Padahal sebenarnya itu menurut riset yang sudah dilakukan kalau di hypnoparenting, kalau tidak salah ya, seingat saya di Profesor Zamin Saki itu tahun 2000 dia mengatakan gitu, bahwa dia pernah melakukan deteksi pada otak manusia, itu remaja berusia 15 tahun itu pada saat dia jatuh cinta dengan lawan jenisnya. Dan di itu kinerja otak atau kerja otak pada saat terjadi pada saat gelombang cinta itu muncul ya, gelombang fisik itu muncul melalui alat yang disebut dengan functional MRI. Dia kemudian melihat bahwa ada 4 titik aktivasi di otak itu yang sangat luar biasa dalam memberikan mereka stimulasi kebaikan. Jadi sentuhan fisik yang saya katakan tadi itu sangat berpeluang atau potensinya itu sangat besar dalam mempengaruhi bagaimana kita, bagaimana saya dan orang-orang di keluarga. Ada orang yang sentuhan fisiknya itu di tangan. Ada orang yang sentuhan fisiknya itu di bahu. Dan semua itu kalau di hypnoparenting kita memahami bahwa ini adalah hukum keterikatan atau elektromagnetik yang kita sebutkan. Jadi masing-masing memancarkan vibrasi yang tervisualisasi melalui pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Bu, baik. Nah, sekarang mungkin nanti para penonton kita ketika mendengarkan penjelasan dari Bu Rifka, mungkin ada yang mau bertanya, kira-kira bagaimana cara saya tahu ini suami saya ini dia itu letak sentuhannya itu di mana? Di punggung tangan, di bahu, atau di kepala, kan begitu beda-beda kan? Iya. Kira-kira ada tidak caranya, Bu ya? Ya, kalau sepengetahuan saya, yang seingat saya, kalau menurut teori anatomi ya, neuroscientific, di situ dijelaskan bahwa laki-laki sebenarnya ya dalam sentuhan fisiknya, untuk ini kita berbicara pada internal keluarga ya, sebagai suami dan istri. Laki-laki itu sebenarnya untuk sentuhan fisik dia paling senang dengan gaya fisik perempuan yang berpakaian menerawang dan tidak sesering mungkin memegang area kepala atau mengusap kepala dan pundaknya. Karena ternyata menurut penelitian itu hanya sepersekian persen memberikan kenyamanan bagi laki-laki. Hanya sepersekian persen. Selebihnya itu justru mereka lebih banyak terganggu. Nah, sekarang bagaimana sentuhan fisik perempuan? Perempuan itu paling senang dipegang pada area-area yang sifatnya sensitivitasnya itu lebih tinggi. Punya area sensitivitas yang lebih tinggi. Itu yang sentuhan fisik. Kemudian saya selesaikan dulu 5 indikator ini. Kemudian yang ketiga, yang tadi sentuhan fisik, kemudian yang keempat, tadi waktu bersama, kemudian pelayanan, sentuhan fisik, kemudian kalimat pendukung. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya, karena gini loh, kita seringkali memakai bahasa yang kurang tepat di rumah. Kita kadang tepat dalam berbahasa tetapi intonasi kita yang tinggi. Tiba misalnya kita dengan pasangan yang Melayu, yang gaya bicaranya mendayu-dayu, itu kemudian akan menganggap bahwa loh kok ini kasar ya ngomongnya, pasti akan seperti itu muaranya. Dan sentuhan fisik itu kalau kita mengacu pada teori neuroscience tadi ya, pendekatan itu, perempuan itu paling karena proses kerja otak kiri dan otak kanannya itu memang berkembang secara seimbang sejak lahir, maka proses itu kemudian terorientasi bahwa perempuan itu senang dengan kata-kata gitu. Jadi visualisasinya perempuan itu lebih senang dengan kata-kata. Kalau laki-laki itu sebaliknya, dia tidak senang dengan yang seperti itu, hanya terorientasi pada pekerjaan atau benda. Karena seperti itu bentuk visualisasinya kalau berdasarkan pada kerja otaknya. Kemudian yang kedua, setelah
sentuhan fisik, kemudian tadi yang keempat apa ya? Yang keempat tadi itu adalah kalimat pendukung. Iya, kalimat pendukung. Yang kelima? Yang kelima itu hadiah. Masya Allah. Nah, hadiah, ini yang ya. kadang suami, disepelekan ya. Iya, kadang suami dan istri itu tidak memahami, atau anak-anak ya yang kita tidak pahami bahwa kadang kalau pertengkaran cukup intens dalam rumah tangga, misalnya dalam 1 pekan, kita tidak bisa pungkiri itu. Berarti ada 5 indikator baterai tadi yang agak lemah di situ, atau tidak terisi secara optimal. Nah, hadiah itu bisa apa saja yang dia senangi. Jangan justru kita memberikan hadiah yang justru sangat dia tidak suka, atau mengundang kenangan masa lalu yang sebenarnya itu bersifat traumatik bagi pasangan gitu. Itu yang kembali ke komunikasi ya. Kembali ke komunikasi lagi. Oke. Menarik sekali saya dengarin. Saya saja tertarik ya, apalagi para penonton nanti ini akan menarik ini. Jadi nanti tidak ada masalah, nanti di link kita bagi ibu bapak yang mungkin akan konsultasi lebih lanjut, nanti bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan Ibu Rifka. Oke, dari 5 tadi indikator itu, yang menarik ini yang mau saya tanggapi yang keempat dulu, yang kalimat-kalimat pendukung. Iya, karena memang lahirianya memang perempuan itu tadi ya suka dengan kata-kata, sehingga terkadang kalau dia menulis chat WA ke kami, ke kaum perempuan laki-laki, itu panjang ya. Ya ada berapa puluh kata gitu. Begitu kita yang laki-laki menjawab cuma bilang iya, betul, silahkan ya. Padahal mereka terkadang membutuhkan itu. Iya. Jadi memang pembelajaran ini, atau gimana itu menurut Ibu Rifka itu? Maksud saya begini, Bu. Kita kan memang laki-laki kan memang biasa dekat dengan ayah. Lahir dengan kemaskulinnya. Terkadang kan kita kayak merasa, wah kalau saya seperti ini, saya merendahkan diri di hadapan istri saya, sehingga itu kan yang biasa membuat egoismenya tinggi kan. Padahal itu bagaimana itu kira-kira, Bu ya? Iya, sebenarnya ini sudah sering ditanyakan bahwa kadang jenis curhatannya itu bahwa suami saya tidak peka, khususnya suami saya tidak peka karena pada saat saya celoteh, karena kan perempuan itu pada saat dia marah dengan chat WA yang sudah panjang kali lebar seperti itu, sebenarnya laki-laki butuh paham bahwa itu adalah proses dia dalam merilis emosi. Mau itu katanya yang keluar sudah negatif sekalipun, kata-kata binatang sekalipun, itu sebaiknya bagi laki-laki yang sudah tahu ilmunya pahami saja bahwa itu adalah proses dia dalam merilis emosi. Nah, sejatinya bahwa ketika orang yang sehat secara mental itu sebenarnya ditandai dengan orang yang mampu merilis emosi. Dengan itu tadi, kalau perempuan kan lebih banyak cerita. Karena menurut pusat kata yang ada di California kalau tidak salah, itu memang menjelaskan bahwa perempuan itu kan dalam sehari harus bisa mampu berkosakata 20.000 kata dalam sehari. Laki-laki itu lebih minim dibandingkan dengan mungkin cuma 5.000 sampai 8.000 ya. Karena memang sifatnya laki-laki itu memang tidak pada kata-kata. Nah, seringkali terjadi konflik di situ. Pada saat kita 5 balas WA, bahkan kita mengharapkan bahwa ada tanggapan di situ, tapi justru dijawab seperti iya. Tidak. Nah, sebenarnya pun ini PR buat para perempuan, bahwa memang otak laki-laki dalam merespon dia dalam merilis emosi itu juga memang modelnya seperti itu. Betul, bahkan justru ketika dia menanggapi dan tidak ditanggapi sekalipun, itu adalah bagian dari tanggapan sebenarnya. Begitu pula dengan suaminya. Dia harus memahami bahwa ketika suaminya misalnya menulis chat istrinya menulis chat yang panjang, itu tadi, itu bagian dari dia merilis emosinya. Dan biarkan itu. Karena setelah itu ya mungkin ya akan kembali harmoni lagi. Harmoni lagi. Baik, Bu. Yang kemudian tadi ini yang tentang sentuhan fisik. Iya, masih ke sentuhan fisik. Ini ke anak misalnya. Ada kebetulan beberapa pekan yang lalu itu ada melintas di beranda sosial media saya. Katanya jika anak menangis, peluklah dia. Jika anak marah-marah, peluklah dia. Saya tidak tahu apakah jika istri marah peluklah dia. Nah, itu kira-kira bagaimana itu dengan tadi? Sebenarnya memang sama, bahwa mau itu siapapun yang menangis kan sebenarnya dia butuh sandaran. Gitu. Tapi ada orang dengan karakter atau sifat tertentu yang dalam proses dia menangis itu, sebenarnya menangis itu pun sebenarnya tahapan dalam merilis emosi. Betul sekali ya. Kita merilis emosi itu kan tidak serta-merta bahwa saya marah kemudian saya harus menangis. Saya bahagia dapat trofi atau dapat penghargaan misalnya dari instansi, pada saat saya menangis itu menangisnya haru. Ada kalanya kita butuh pada saat kita tanyakan dulu nih, kamu butuh tidak? Kamu butuh saya temani tidak?
Kalau dia tidak butuh ditemani maka tinggalkan. Berarti karakternya di situ kita bisa baca bahwa dalam proses dia merilis emosi dengan jenis menangis itu tadi, dia lebih senang sendiri. Tidak perlu terlalu lama, atau orang sudah nangis kemudian kita ngajak ngobrol, kenapa kamu tidak mau ditemani? Kamu ada sembunyikan sesuatu? Tidak perlu banyak pertanyaan seperti itu. Biarkan dulu dia menjalani itu proses rilis emosinya. Oke, betul. Karena ada teman saya juga pernah curhat seperti itu. Dia orangnya sangat simpatik, sangat mau berbagi dengan istrinya. Nah, istrinya menangis, naik ke kamar, dia mau mendekati, mau menemani, tapi tidak dibolehkan. Justru dia jadi emosi jadinya. Oh, berarti kita harus paham ya, baiklah itu. Baik. Berarti ibu bapak ini, terutama bapak-bapak di rumah, ya, ketika ada kondisi bahwa istri Anda menangis sendiri, ya dibiarkan saja menangis dulu ya. Baik. Begini Bu, untuk yang tadi ini yang hadiah, ya hadiah ini kalau menurut sepanjang hasil mungkin aktivitas sehari-hari Ibu Rifka ya di organisasi di luar, ini kan terkadang kan ini kita nih laki-laki ya. Biasa kan kalau kita mau kasih, ya saya pribadi misalnya kalau mau kasih ya sudah kasih saja lah. Saya kita belikan handphone langsung dikasih. Itu kalau menurut kacamata istri itu memang ada perbedaan yang jauh antara ketika kami memberikan handphone dengan bungkus handphone itu atau kami harus bungkus dengan bungkusan yang cantik dan sebagainya. Itu berpengaruh tidak? Sebenarnya begini, kembali lagi dari bagaimana kita mengenali karakter pasangan itu selama beberapa waktu yang kita lewati bersama. Ada orang yang memang senang dengan covernya dulu gitu sebelum masuk pada, ada orang yang senang seperti itu, ada yang senang dengan looksnya, ada orang yang lebih kepada melihat bagaimana value dari hadiah itu. Value yang saya maksudkan itu, suami saya ada niat tidak ini belikan saya hadiah misalnya di hari-hari tertentu, di momen-momen yang saya begitu merasa bahagia. Dia hanya butuh melihat sejauh mana kesungguhan dari si pasangan itu tadi dalam memberikan itu tadi 5 indikator baterai kasih sayang itu tadi. Berarti poinnya sebenarnya bukan pada bagaimana hadiah itu diberikan, bagaimana nilai dari hadiah itu, tapi itu tadi niatnya ya. Tapi sebenarnya itu kan kembali lagi bagaimana kita melihat pasangan. Ada pasangan juga yang memang tidak butuh kamu mau value-nya seperti apa, yang jelas looks dari yang hadiah kamu berikan kepada saya itu memang membuat saya menarik. Mau itu kamu sudah rangkai dari 1 tahun yang lalu sekalipun itu tidak menjadi penilaian buat dia. Mau momennya itu momen bahagia, biasa-biasa saja, mau bangun tidur dikasih atau tidak, itu terserah ya. Ya baik, memang karakteristik perempuan beda-beda ya. Baik. Memang berbicara masalah keluarga ini, kalau tadi kita bahas masalah durasi apakah ini program memang yang sangat menarik oleh pemerintah ya. Kalau kita kan di dunia individu misalnya, anggaplah kita dunia Islam misalnya, memang keluarga ini adalah salah satu syariat yang tidak hanya ada di dunia, bahkan sampai di keluarga sampai di akhiratnya ya. Jadi memang keluarga ini ya itu tadi sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas. Saking menariknya ya saya tidak tahu mau bahas apa lagi. Sebenarnya begini, kalau kita mau maksudnya begini, kita kurang aware dalam melihat sebenarnya potensi yang ada dalam keluarga. Baik, kita bicara yang potensi, baik. Karena gini loh, yang kenapa kemudian keluarga itu menjadi indikator yang paling primer dalam pembangunan. Saya katakan tadi di awal, karena matriksnya itu luar biasa memang. Kita dalam melakukan agitasi dalam sehari itu bisa sangat mempengaruhi bagaimana interaksinya dia secara eksternal di luar. Kalau suami, dia sudah bermasalah dari rumah, ada berapa 20 pegawai misalnya di instansinya itu akan mengalami impact dari komunikasi yang bermasalah di rumah tadi. Begitupun misalnya seorang Presiden Joko Widodo, ketika dia bermasalah dengan Ibu Iriana misalnya, ada implikasi terhadap kebijakan bisa jadi. Itu walaupun hanya 1/sekian persen, karena dia menjaga reputasi dari dirinya seorang presiden misalnya, ada jabatan struktural yang dia jauh lebih jaga di situ. Nah, cuma di sini yang perlu juga menjadi one point kita adalah laki-laki itu sebenarnya kalau kita mau harmoni dengan dia, sebenarnya laki-laki itu poinnya adalah dia di pekerjaan gitu. Kalau pekerjaannya sudah rapi, sudah aman gitu, maka akan sangat mudah untuk memberikan kelekatan itu kepada pasangan.
Kalau perempuan, kalau perempuan dia titik poinnya di situ dalam bagaimana dia memberikan kelekatan dan sebagainya ada pada perasaan. Kalau perasaannya sudah terganggulah semuanya. Kalau laki-laki pekerjaannya sudah aman, maka amanlah semuanya. Jadi saran saya buat para istri misalnya, kalau mau mau diberikan kelekatan secara sukarela, mau diajak jalan, maunya diikuti dan segala macamnya, doakan dulu pekerjaannya suami, baru kemudian kita minta kelekatan-kelekatan itu tadi. Iya, ini sangat spesial ini ya, poinnya ini sangat spesial. Jadi ibu-ibu, jika ibu-ibu ya ingin diajak healing ya, diajak kemana-mana ya, pastikan bahwa ibu mendukung pekerjaan suami. Iya, baik. Silakan dulu. Kita sudah berbicara agak panjang ini, jadi memang kalau berbicara masalah potensi keluarga, iya, saya terkadang sampaikan ke teman-teman di atas, Bu ya. Di atas kan kayak tadi di sini juga mayoritas ibu-ibu. Seharusnya setiap ibu, setiap istri di pagi hari ketika melepaskan suaminya pergi dari rumah menuju ke kantor, di situ ada momen yang sangat spesial sebenarnya, yang dia harus jaga, yang dia harus pelihara ya. Kenapa? Karena ketika suaminya sudah keluar rumah, ini tantangannya besar sekali. Dari atas, bawah, kiri, kanan itu banyak godaan, tantangan, hambatan. Tetapi dengan satu kecupan, kecupan istri di tangannya ketika dia berangkat, itu bisa menjadi kekuatan yang sangat besar. Iya. Mungkin Ibu ada sedikit. Betul sekali, bahwa ketika, dan memang kan anjuran agama seperti itu. Iya, betul. Bahwa selain doa adalah itu tadi, bahwa kita kembali dalam melekatkan diri dengan dia, misalnya secara fisik, dan ada pelukan, cium tangan, kemudian pulang itu kemudian kita cium tangan kembali, dan yang paling perlu juga untuk dipelihara seorang istri adalah menjaga senyuman itu sampai dia kemudian meninggalkan rumah. Betul. Sebisa mungkin kita tidak mengantar dia dalam kondisi marah, hati yang kalut dan sebagainya. Karena hubungan kita namanya suami istri, relasi intim itu sudah terjalin, jadi emosionalnya kita juga memang jauh lebih kuat. Kalau potensi kepada itu tadi pekerjaannya di kantor, di luar rumah. Iya. Kalau itu yang sudah tidak beres, maka akan sulit dia untuk membagi peran kelekatan dengan orang di rumah. Iya, betul. Nah, tadi saya Ibu singgung ini yang saya hampir lupa. Bukan hanya pada saat pergi, tapi pada saat pulang. Nah, sekarang ini ada curhatan teman saya lagi nih. Laki-laki itu sekarang dia lihat begini. Itu kalau kita pulang ke rumah, itu kan biasa kan banyak kan di sosial media tuh muncul impian, kemudian kenyataan. Dia pulang dari kantor nih ya. Ya, buka pagar ya, parkir kendaraan, terus buka pintu, harapannya dia ada istrinya duduk cantik di sofa, menggunakan pakaian yang menarik dan tersenyum kepadanya. Ambil tangannya untuk dicium. Itu impian. Tapi faktanya ternyata adalah begitu masuk langsung ada sampah yang harus dibuang, ada gas yang harus dibeli, ada galon air yang kosong. Ini gimana, Bu? Ini mungkin ada solusi nih untuk ibu-ibu di rumah ya. Mungkin mereka kan biasa terkadang, wah kita kan sudah capek mengurus dari pagi sampai sore anak-anak, cucian, rumah dirapikan dan sebagainya, itu bagaimana, Bu? Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa membangun harmoni itu memang bukan perkara yang gampang. Betul. Bahkan yang instan itu adalah inharmoninya sebenarnya. Nah, pada saat itu kan sebenarnya yang perlu kita pahami sebenarnya adalah bagaimana kelekatan itu terpelihara. Kalau 5 indikator baterai kasih sayang tadi untuk harmoni keluarga itu sudah terisi dengan baik, tanpa diminta pun dia akan melakukan itu untuk seorang istri, begitupun dengan seorang laki-laki. Nah, kemudian karena yang saya katakan tadi ya, yang bahwa pusat kata laki-laki dan perempuan itu berbeda, jadi pada saat dia pulang di rumah itu kan memang baterainya sudah hampir lowbat gitu. Jadi kata-kata yang sudah minim itu makin tambah minim itu. Kalau misalnya dia sudah berangkat dari jam 8 misalnya, kemudian pulang jam 5 misalnya, itu hanya sepersekian persen model komunikasi. 100 mungkin kata-katanya. Nah, kalau kemudian perempuan berharap dibalas dengan variasi kata, itu tidak mungkin. Butuh waktu untuk kemudian dia memproses itu lagi. Apakah dia mandi dulu, makan dulu dan sebagainya. Dan memang sejatinya perempuan pada saat kita ingin melepas dan menyambut kembali dia pulang, memang dalam kondisi yang
sebaik-baiknya kita. Betul, di situ poinnya sebenarnya yang mungkin saya saat ini banyak dilupakan oleh ibu-ibu di rumah. Dan mudah-mudahan bagi yang melihat podcast ini bisa menyadari bahwa itu poin penting di situ. Permasalahan, kemudian bagaimana potensi suami di luar rumah ternyata bisa tercipta dari satu poin itu. Bagaimana dia melepaskan suaminya kemudian dan bagaimana dia menerima. Lagi, ya. Iya, oke.